Insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga, dunia ini kan binasa. Kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang esa. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan, betapa maha besarnya kuasa segala alam semesta, betapa maha besarnya kuasa segala alam semesta. Memangnya kemana hilangnya? Entah, Bu. Kenapa bisa hilang? Gak mungkin. Tadi pagi masih ada di sini. Tenang, Bu. Kami masih mencari. Mungkin ketukar. Mana mungkin bayi bisa hilang dari kamar bayi, Suster. Pras, gimana Pras? Anak kita tenang, hilang. Siapa yang please. nyuri, Pras? Tenang, kamu sabar dulu ah. Dengar, kalau sampai bayi itu hilang, kalian semua akan saya tuntut ke kantor polisi. Sini. Ada yang ngikutin kamu nggak? Kayaknya nggak ada, Bu. Ini uang kamu. Jauh-jauh. Kamu ke sungai, terserah. Pokoknya jangan sampai ditemukan lagi. Terus kamu juga pergi jauh-jauh. Jangan sampai kembali ke kota ini. Ngerti? Saya mengerti, Bu. Sudah sana pergi. Tapi ingat, kalau kamu ingkar janji, kamu. Baik, Bu. Kalian semua! Kalian! Mana anak saya? Hah? Mana anak saya? Jawab! Mana anak saya? Suster Narti yang menjaga kamar bayi juga menghilang. Mungkin ini kerjaan dia. Enak saja kamu bilang begitu ya. Kalian semua akan saya tuntut ke polisi. Kalian jahat. Mita. Kalian akan Jangan. pergi semua, pergi. Mita. Pergi. Mita, jangan. Sabar. Mita. Mita, suster, tolong. Sebenarnya saya tidak tega membuang kamu. Maafkan saya. Mungkin kamu akan menderita selamanya. Saya terpaksa karena saya butuh uang untuk bayar hutang bapak saya. Maafkan saya. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sayang. Ya Allah.
membuang bayi secantik ini. Rasakan, lebih baik aku tidak punya cucu sama sekali daripada harus lahir dari perempuan sembarangan. Bikin kotor silsilah keturunan. Lagian, Prasetyo itu keras kepala sih. Ngotot lagi menikah dengan perempuan yang bukan berdarah ningrat. Tapi sekarang aku puas. Hah? Anak itu hilang. Pasti dia sudah mampus. Mampus. Pasti dia sudah mampus. Bu, Ya, Ratna pamit dulu ya. iya. Doain Ratna ya. Ibu selalu mendoakan kamu. Ya, udah ya Bu ya. Hati-hati ya. Dah. Dah. 18 tahun saya mengasuh dan membesarkan dia. Tidak terasa. Kasihan dia. Sampai sekarang belum ketahuan orang tua kandungnya. Mau kemana lo? Jangan lari. Lepasin. Saya kena tusuk. Ini tas kamu kan? Ya, tolong ya, tolong. Ada apa, Mbak? Tolong, Mas. Kenapa nih, Mbak? Dia Kenapa ditusuk nih? jamret. nih? Tolong Mas, panggil ambulans Mas. Panggil ambulans. Panggil ambulans. Iya, panggil ambulans. Tahan ya. Cepat Mas. Dia ditusuk karena nolongin aku, ya Allah. Kamu jangan mati. Kamu jangan mati. Kamu harus hidup. Kamu harus hidup. Mam, Di mana si Bimo itu katanya? katanya sih masih di ruang operasi, Mam. Ruang operasi di mana? Aduh, nggak tahu deh. Di situ kali, Mam. Mana? Di situ, Mam, ruangannya, Mam. Bimo itu sebenarnya nolong siapa sih? Aduh, nggak tahu, Mam. Gimana, Mas? Ya, katanya sih masih di kamar operasi. Aduh. Bimo itu nolongin siapa sih sebenarnya? Hah? Rela-relanya ngorbanin nyawa kayak gitu? Memangnya orang itu bisa ganti berapa nyawa si Bimo kalau sampai si Bimo mati? Hah, menyebalkan. Dok, Gimana keadaan adik saya, Dok? Tidak apa-apa, baru saja selesai dioperasi. Tidak ada bagian vital yang terkena. Cuma harus ditransfusi, karena dia banyak kehilangan darah. Untung saja ada yang cepat membawa ke sini. apa bisa saya lihat sekarang, Dok? Sabar saja, Bu. Sebentar lagi juga dibawa keluar. Sekarang Ibu persiapkan saja dulu kamarnya. Iya. Terima kasih, Dok. Mas, Ya. tolong kamu urus kamarnya ya. Pesen yang VIP ya. Ya sudahlah, kalau gitu saya ke sana dulu ya. Cepetan. Si Bimo, cewek yang ditolong siapa sih? Mau-maunya Bimo ngorbanin nyawa untuk dia? Kalau Bimo Mam, mati, udah. apa orang itu mau mengganti? Berapa miliar dia mau bayar kalau Bimo mati? Udah, Mam. Tenang, Mam.
Duduk dulu. Gimana bisa tenang? Udah. Bikin orang tua nggak tenang, tau nggak? Aduh. Tenang, Mam. Ratna. 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 Ratna kenapa? Ada apa? Ada apa Ratna? Ada apa sayang? Ratna, kalau nggak ada apa-apa cerita dong sama ibu biar ibu nggak cemas. Ada apa? Tadi Ratna dijamret, Bu. Ya Allah, terus kamunya nggak apa-apa sayang? Enggak, Ratna nggak apa-apa. Tapi orang yang menolong Ratna, Bu, dia ditusuk sama jamretnya, Bu. Astagfirullahaladzim. Takut, Bu. Tapi dianya selamat kan? Kata dokter dia mengeluarkan banyak darah. Terus dia harus dioperasi, Bu. Ya Allah. Tapi Ratna belum ngelihat jelas kayak gimana. Harus gimana, Bu? Harus gimana? Syukur deh. Zaman sekarang ini jarang loh ada orang yang berhati mulia seperti itu. Sudah, kamu tenang ya. Sekarang kamu ganti baju. Terus mandi ya. Tenang. Enggak, Bu. Ratna nggak bisa tenang. Sudah. Ratna takut. Iya, udah nggak apa-apa. Bahayanya kan udah lewat sayang. Udah, tenang. Makanya sekarang kamu pergi mandi ya. Bersih-bersih ya. Ya. Ibu tinggal dulu ya. Dia seperti bidadari. Wajahnya lembut, cantik. Tapi di mana aku mencarinya? Namanya saja aku belum tahu. Selamat sore. Kalau masih sakit tidak usah bangun. Iya, waktu itu kita belum kenalan. Nama saya Bimo. Ratna. Oh ya, kenalin, ini ibu aku, Bu Asih. Saya mau mengucapkan terima kasih karena Nabimo sudah menyelamatkan Ratna. Oh ya, maaf ya nak, kami tidak bawa apa-apa. Nggak usah repot-repot, Bu. Kehadiran Ibu sama Ratna di sini sudah membuat saya senang. Saya sempat bingung loh nyari Ratna kemana. Selamat sore. Mam. Mam, kenalin ini Ratna yang bawa saya ke rumah sakit dan ini ibunya. Ratna. Bu Asih. Jadi ini wanita yang bikin kamu ditusuk orang. Iya Bu. Kami kesini untuk mengucapkan terima kasih sama anak Bimo. Dan sekaligus kami minta maaf karena sudah merepotkannya. Saya mau tanya sama kamu, berapa sih isi uang yang ada di dalam tas kamu? Cuma 15.000. Apa? 15.000? Cuma 15.000 kamu tuh mau ditusuk sama orang? Ma, niat Bimo kan baik, nolong dia dari orang jahat. Makanya jangan suka jadi pahlawan. Kalau kamu mati, mama yang rugi. Orang lain mana mau tahu? Ma nggak usah ngomong gitu dong. Sudah sabar. Mam, Bimo berangkat ya. Loh Bim, mau kemana kamu? Ya mau kuliah dong. Loh, emangnya kamu udah bisa ngendarain mobil? Gampang, apa susahnya tinggal duduk sama starter? Ya nggak? Bukan itu, maksud Mbak jahitan di perut kamu itu loh. Bukan cuma itu, kamu juga jangan sok jadi pahlawan kesian kayak kemarin ya. Kalau mau jadi pahlawan itu untuk diri sendiri atau untuk keluarga kamu, baru jadi pahlawan untuk orang lain. Kalau mati nggak sempat jadi pahlawan dong. Dan Bimo nggak punya bakal masuk surga dong. Yo udah semuanya. Bim, nggak makan dulu Bim. Masih kenyang Mas. Ngeyel aja kamu. Semuanya. Ngapain kamu kesini? Rasa diriku Ada apa lagi? Pertanyaan kamu kok jahat sih? jatuh cinta. Saya kan kangen sama kamu. Cinta. Kamu harus tahu, waktu pertama kali saya sadar di ruang operasi, Karena dia yang saya cari itu kamu. Saya hampir gila mikirin kamu.
gila. Kenapa? Karena saya nggak tahu kamu namanya siapa, di mana alamat kamu. Cuma satu yang saya ingat. Kamu di ambulan, kamu pegangin perut saya. Kamu teriak, kamu nggak boleh mati, kamu nggak boleh mati, kamu nggak boleh mati. Kamu sedih banget, kamu nangis. Tapi di balik itu kamu perempuan yang luar biasa. Jatuh cinta siang dan malam. Kamu pikir aku nggak gila apa mikirin kamu? Kalau kamu mati juga, aku pasti bakalan ngerasa bersalah. Terus aku juga pasti sedih. Bener, saya senang banget ngedengarnya. Berarti cinta saya nggak bertepuk sebelah tangan dong sama kamu. Kamu nggak bohong kan? Saya nggak pernah bohong. Tapi saya rasa sampai di sini aja. Maksud kamu apa? Nak Bimo, Ibu, apa kabar? baik Bu. Ratna, tamunya kok nggak disuruh masuk? Iya Bu, tapi tadi Ayo Nak Bimo masuk. Iya Bu. Ratna, Masuk dulu. ayo. Apa maksud kamu tadi ngomong cukup sampai di sini? Mas, apa kurang jelas? Saya minta Mas jangan kesini lagi. Saya udah ngucapin terima kasih sama Mas. Saya juga udah minta maaf. Apalagi sih Mas? Kamu jahat sama saya. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Karena Mas seorang kaya. Lantas apa hubungannya? Mas gak lihat tempat ini? Terus Mas gak baca pelang di depan rumah itu apa? Saya nggak ngerti maksud kamu itu apa. Mas, saya tinggal dan dibesarkan di rumah ini. Saya nggak tahu orang tua saya siapa. Saya di sini cuma bisa mengenal kasih sayang Bu Asih. Cuma dia, Mas. Cuma dia satu-satunya keluarga yang saya Lantas dengan begitu saya nggak boleh suka sama kamu, saya nggak boleh sayang sama kamu, dan nggak boleh cinta sama kamu. Waduh. Ya jelas enggak, Mas. Mas orang kaya. Saya ini apa? Ratna, sini saya kasih tahu. Cukup, saya nggak mau dengar kamu ngomong kayak gitu lagi. Bukannya agama bilang kita sebagai manusia kedudukannya sama di depan Tuhan. Dan saya kira itu benar. Dengerin saya, orang kaya itu belum tentu masuk surga. Orang kaya juga belum tentu hidup bahagia. Orang kaya kan belum tentu baik. Tapi sebaliknya, orang miskin juga belum tentu masuk neraka. Orang miskin belum tentu jahat. Dan orang miskin itu banyak yang hidupnya bahagia. Sejak kecil, aku dibesarkan oleh Bu Asih. Sekarang Bu Asih sudah mulai tua dan sering kesulitan dana. Makanya dia mulai membatasi anak-anak yang masuk. Saya pengen banget kerja bantuin Bu Asih. Ratna, kamu tuh orangnya baik. Saya nggak keberatan kalau kamu ingin membantu Bu Asih. Tapi yang penting sekarang buat saya, kamu mau menerima cinta saya atau tidak? Kita ini nggak sepadan. Saya nggak pantas buat kamu. Tapi kamu mencintai saya kan? Saya nggak ngerti, Mas. Mungkin rasa cinta saya sama Mas lebih dari rasa cinta Mas sama saya. Bener. Itu jawabannya saya tunggu dari kamu. Itu jawabannya saya tunggu. Hoi, cinta saya diterima. Mas Bimo, kamu Saya diterima. Cinta saya diterima. Mas Bimo. Kini aku pede karena cintaku diterima. Idik segitu pedenya, idik segitu pedenya. Kini telah aku temukan.
cinta. Kini aku pede karena cintaku diterima. Itu segitu pedenya, itu segitu pedenya. Kini telah aku temukan cinta yang ku dambakan. Ide apa iya? Itu segitu pedenya. Ide apa iya? Kini kita bahagia. Iya. Selamat ya. Sebelum kamu potong kuenya, saya ada hadiah buat kamu. Tapi kamu harus tutup mata. Apaan sih? Kenapa harus pakai tutup mata? Shh, tutup mata aja, ya. Ya udah. Rindunya hatiku padamu kasih. Sekarang buka mata kamu. Anggap saja saya ngelamar kamu di depan adik-adik semua dan masih. Aku datang melamarmu. Aku jadikan permaisuri. Tuh, kasih adik kamu, kuenya belum dipotong. Iya. Kayaknya udah pada lapar nih. Ya Allah, dia begitu tulus dan sungguh-sungguh mencintaiku. Hanya satu permohonanku, ya Allah. Jadikanlah dia suamiku dan izinkanlah aku berbakti kepadanya sebagai istrinya. Amin. Ibu. Ratna, kenapa wajah kamu tegang? Apa kamu takut? Iya, Bu. Ratna takut. Takut kenapa? Mas Bimo tetap mau memperkenalkan Ratna pada keluarganya. Ya itu kan bagus. Bimo mau memperkenalkan kamu sama keluarganya. Iya, tapi mereka itu keluarga kaya, Bu. Mereka itu keluarga ningrat. Sedangkan Ratna punya apa, Bu? Ratna nggak punya apa-apa. Ratna nggak diterima lagi sama keluarga mereka. Ratna, Bimo kan sudah bilang, cinta itu tidak kenal kaya dan miskin. Jadi, kamu anggap saja keluarganya Bimo itu bagian dari Bimo. Ya, sudah. Serahkan semuanya sama Allah. Ya. Ayo. Enggak, Mas. Saya takut, Mas. Takut kenapa? Saya takut kalau keluarga Mas nggak nerima saya gimana? Mereka itu sayang sama saya. Tapi kalaupun mereka nggak suka sama kamu, saya nggak akan berubah. Saya akan tetap memilih kamu. Ayo. Tapi, Mas. Ayo. Iya, Mam. Bayu. Iya. Mama. Mama. Kenalkan, ini Ratna, ini Mama. Ratna. Ini Mbak Rani, kakak saya yang tertua, dan itu suaminya, Mas Hendra. Iya. Bukannya ini wanita yang membuat kamu ditusuk tempo hari? Iya, Ma. Kita kan kenalnya waktu itu. Oh, jadi perempuan ini yang bikin kamu masuk rumah sakit waktu itu? Hah? Iya. Anak yatim piatu dari panti asuhan. Bimo, kenapa kamu tidak bilang sama Mama kalau kamu mengenalin anak perempuan itu? Apa bedanya sih, Ma? Kan yang penting saya sayang sama dia. Anak yatim piatu dari panti asuhan ini? Bimo, kamu udah... Maksud Mbak apa sih? Bimo,
Kamu sadar nggak sih siapa kita ini? Mbak nggak usah aneh-aneh deh. Bimo, kamu itu anak laki satu-satunya papa, Raden Mas Panji Kusumo. Kita ini berdarah ningrat yang harus memikirkan bibit bebet bobot kalau memilih jodoh, bukannya perempuan gak jelas seperti ini. Yang penting kan saya sayang sama dia. Tapi kalian berdua itu berbeda. Hah? Apa kata orang nanti? Kalau keturunan Panji Kusumo menikah sama perempuan yang tidak jelas asal-usulnya begini. Dan kamu? Ngaca nggak sih? Hah? Ngapain kamu pakai ngerayu anak saya segala? Jawab! Ratna, tunggu. Tunggu, Ratna. Ratna, tunggu, Ratna. Ratna, Ratna. Kalian ini apa-apaan sih? Apa hak kalian menghina dia? Kami ini keluarga kamu. Kami berhak menilai dia. Dan kalau kamu lebih memilih dia, Mama tidak mau mengakui kamu lagi sebagai anak Mama. Apapun yang kalian katakan, saya akan tetap memilih Ratna. Bimo, kamu jangan berani-berani menyinggung aku dan Mama ya. Terserah. Kalau kamu membantah, kamu pergi dari rumah ini dan jangan kembali lagi ke sini. Bimo! Peduli, Ma. Bila aku menyayangimu, Saya nggak peduli. Berdosakah Fani, ini tidak bisa dibiarkan. Perempuan itu harus menjauhi Bimo. Dan kamu, bawa Bimo kembali ke rumah ini. Iya, Ma. Rani akan usahakan. Masuk. Ratna, hanya kaulah Ratna. permaisuriku. Ratna, kamu keluar dong sebentar. Saya mau ngomong sama kamu. Hanya kaulah. Aduh Bu, udah deh Bu, suruh dia pergi, suruh dia pulang ke keluarganya. Ratna, ibu udah nyuruh dia pulang, tapi dia nggak mau. Akan selalu ku sayang. Saya rela pisah sama keluarga saya dibanding pisah sama kamu. Dalam susah. Saya sayang sama kamu, Ratna. Enggak, Ratna nggak dengar. Ratna nggak dengar. Saya lebih baik bunuh diri dibanding kehilangan kamu. Nah kan, tuh Ratna. Saya sangat mencintai kamu, Ratna. Bu, dia itu memang Bu, udah biarin nggak usah didengerin. Tapi kamu cintakan sama dia? Ya udah. Kalau kamu masih tetap nggak mau keluar, saya mau nginep di sini. Saya nginep di sini, Ratna. Kalau kalian memang saling mencintai, seharusnya cinta itu menjadi sumber kekuatan. Maka kalian akan bisa menghadapi segala cobaan. Saya masih sayang sama kamu, Ratna. Nah kan, Teman hidupku. ayo Ratna temui dia. Tahu nggak Bu? Mengapa kasihku disiksa sehingga aku menderita? Mengapa ku bersua hingga ku jatuh cinta? Mengapa kasihku disiksa
Mbak nggak usah aneh-aneh deh. Bimo, kamu itu anak laki satu-satunya papa. Kamu tuh ngaca nggak sih? Ngerayu anak saya segala. Jawab. Ratna, tunggu. Tunggu, Ratna. Ratna, Bimo. tunggu, Ratna. Ratna, Ratna. Saya datang ke sini bukan untuk minta maaf atau mencabut ucapan saya. Saya datang ke sini untuk melakukan tawar-menawar. Ini 30 juta untuk kamu. Asal kamu meninggalkan Bimo dan berjanji tidak akan mengganggu atau mendekati dia lagi. Dan kalau itu kurang, saya tambah lagi 20 juta. Mbak denger ya, saya ini bukan penjual cinta. Dan saya mencintai Mas Bimo sama seperti Mas Bimo mencintai saya. Saya udah nyuruh dia pulang ke rumahnya, tapi dia nggak mau. Jadi kamu menolak untuk menjauhinya? Iya. Bukannya menolak, Mbak, tapi saya nggak sanggup. Saya nggak berdaya. Jangan sok suci kamu ya. Kalau uang 50 juta ini kurang, bilang aja. Saya tambah. Maaf ya Mbak Rani, bukannya Ratna tidak berusaha, saya juga sudah berusaha untuk menyuruh Nak Bimo pulang. Tapi dia nggak mau, malah dia ngancam mau bunuh diri. Kami juga dibuat bingung sama dia. Sekarang gini aja Mbak, kalau Mbak menginginkan Bimo pulang, Mbak bujuk sendiri anaknya, jangan paksa kami. Jangan banyak ngomong kalian. Kalian berdua ini sama aja kan? Kalian pikir saya tidak tahu akal bulus kalian berdua ini? Hah? Mbak, apa yang Mbak maksud dengan akal bulus? Hah? Kalian sadar betul kan siapa Bimo itu? Dia anak orang kaya. Jadi kalian berdua berpikir untuk menguras harta kekayaan dia. Jangan mimpi kalian berdua. Astagfirullahaladzim. Mbak mentang-mentang orang kaya, Mbak jangan ngomong dan berbuat seenak Mbak. Semenjak almarhumah ibu saya mendirikan panti ini, kami banyak mengenal orang kaya yang ikhlas membantu panti ini. Tapi saya nggak pernah kenal orang yang kayak Mbak. Sekarang Mbak ambil uang Mbak, terus Mbak tinggalkan tempat ini. Kalau Mbak mau Bimo pulang, Mbak bujuk sendiri. Pergi! Pergi! Cepat pergi! Oh, inikah takdir, ya Allah Tuhanku, beginikah nasib, oh nasib cintaku. Pertama bercinta, sudah menderita. Ratna mau kemana? Ratna tunggu. Ratna. Tapi Ibu Ratna nggak mau ketemu sama Mas Bimo. Kenapa? Sudah, kamu temui Bimo, terus cerita apa adanya. Ya Allah Tuhanku. Mbak Rani dari sini ya? Iya. Mau ngapain dia? Ada apa ini? Kamu kok nangis? Kenapa? Tadi Kak Rani nyogok aku 50 juta buat ngejauhin kamu, Mas. Terus kamu mau? Kurang ajar. Saya harus berperhitungan sama dia. Saya tahu dia sudah terbiasa dengan cara-cara Aduh, seperti itu. Mas. Tapi dia nggak boleh menerapkan itu ke semua orang. Nggak boleh. Mas, tunggu, Mas. Pokoknya saya harus Mas, tunggu berperhitungan dulu, sama Mas. dia. Mas, kalau ada apa-apa saya yang disalahin, Mas. Mas, jangan pergi, saya Dia itu harus mohon, dikasih Mas. pelajaran bahwa cinta itu lebih berharga daripada harta. Tapi dengar dulu, Mas. Kurang ajar. Belagu. Mbak benar-benar keterlaluan. Ada apa? Kenapa kamu datang marah-marah? Mbak nggak usah bersandiwara sama saya. Maksud Mbak menyogok Ratna apa? Ya jelas dong, untuk membawa kamu kembali ke rumah. Kami sayang sama kamu. Kami ingin kamu memimpin perusahaan ini. Saya tidak akan kembali lagi ke sini selama kalian masih mengusir Ratna. Secepatnya, saya akan menikah dengan Ratna. Menikahi dia? Kamu ini kenapa sih? Kenapa kamu begitu takluk sama anak perempuan yang piatu itu? Cinta, saya sangat mencintai dia. Dan jangan pernah berpikir kalau Mbak bisa mempengaruhi cinta kami dengan uang. Mbak harus sadar, Mbak. Nggak semua persoalan bisa diselesaikan dengan uang. Mbak ini sekarang. Bimo! Ingat jangan pernah mengganggu Ratna dan Bu Asil lagi. Saya, Bimo, akan membela mereka dengan taruh nyawa sekalipun. Kurang ajar. Itu udah buat Bimo berani melawan aku. Dulu dia itu anak yang lucu dan penurut. Pasti dia udah diguna-gunain sama anak perempuan itu. Halo, pagi Pak Marno. Neng Ratna, berangkat Iya, Neng? mau ngelamar kerjaan nih. Oh, hati-hati ya. Iya. Makasih ya. Ya, hati-hati. Dah. Dah.
Astagfirullahaladzim. Ratna, kamu kenapa, nak? Kayaknya dibius, Bu. Tolong dibawa ke kamarnya. Iya. Sini. Ibu akan telepon Bimo dulu. Ayo. Siapa yang mau nyulik Ratna, Bu? Gak tahu, Bimo. Ratna gak punya musuh. Kamu nggak apa-apa? Enggak. Untung obat biusnya cuma dibekapin sebentar. Ini pasti kerjaan Mama sama Mbak Rani. Tapi kenapa kami terus yang diteror? Ratna, sebaiknya kita cepat menikah. Apa? Ya, ini satu-satunya jalan menghentikan mereka. Tapi Bimo, Mama dan kakak kamu akan semakin marah. Mereka pasti marah, Bu. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa kalau setelah tahu kami menikah. Karena Ratna sudah menjadi tanggung jawab saya. Lalu bagaimana dengan kuliah kamu? Ya, saya akan berhenti kuliah dan mencari pekerjaan. Bagaimana, Ratna? Kalau Ratna, terserah Mas Bimo aja. Itu jawaban yang saya butuhkan. Kalau begitu saya pamit dulu. Iya. Ya. Mas mau kemana? Saya mau kasih tahu Mama kalau kita akan segera menikah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas, Ratna, tunggu, Mas. Ratna, sudah. Bu, aduh, Bu. Ratna takut, Bu. Takut kenapa? Dengan keadaan seperti ini, kalau Mas Bimo nikah sama Ratna, apa bisa bahagia hidup rumah tangga? Enggak kan, Bu? Sini. Ratna, kebahagiaan itu bukan tergantung dari orang lain, tapi tergantung dari diri kita sendiri, yaitu kamu sama Bimo. Tapi yang paling penting, apakah kamu mencintai Bimo? Ratna yakin, Bu. Ya? Ratna akan mencintai dia selamanya dan mengabdi padanya seumur hidup Ratna. Nah, itu yang paling penting. Dan Ibu yakin, Bimo juga akan setia dan sungguh-sungguh mencintaimu. Ibu tahu dari mana? Sekarang kamu pikir ya, kalau Bimo nggak sungguh-sungguh cinta sama kamu, dia tuh nggak akan melakukan semua ini. Sampai-sampai dia mau berontak sama keluarganya. Ya kan? Sudah. Menikah? Kamu sudah... Enggak, Ma. Saya mencintai dia, Ma. Cinta kamu itu salah. Nggak pada tempatnya. Bagaimana kalau dia itu anak... atau anak penjahat? Hah? Bagaimana dengan keturunan kamu itu? Terus mau ditaruh di mana muka dan harga diri keluarga kita, Bimo? Saya udah nggak peduli dengan harga diri dan kehormatan seperti itu lagi, Ma. Kamu ini keterlaluan sekali ya. Kamu sudah tidak menganggap Mama lagi. Maafkan saya terpaksa. Ini semua karena sikap Mama sendiri. Tidak, Mama tidak akan memaafkan. Kalau kamu nekat menikahi perempuan itu, kamu jangan panggil Mama lagi. Ma, tapi saya mencintainya, Ma. Ya sudah, kalau kamu mau seperti itu, Mama lebih baik kehilangan anak satu daripada Mama harus menanggung malu. Ma, maafkan Bimo ya, Ma. Tidak, Mama tidak akan memaafkan kamu. Kamu itu bukan anak Mama lagi. Mama tidak akan memaafkan kamu. Kamu harus pergi dari rumah ini. Kalau itu keputusan Mama, ya sudah. Tapi bagaimanapun juga Bimo tidak akan pernah mengingkari, Ma. Kalau Mama adalah Mama Bimo sendiri. Meskipun sekarang Bimo sudah nggak dianggap anak lagi oleh Mama. Maafin Bimo, Ma. Tidak. Pergi kamu dari sini. Pergi kamu dari sini. Kamu itu anak durhaka, tidak pernah dengar orang tua. Maafkan saya, Mas. Saya melakukan ini untuk menjaga keturunan kita. Saya memang berasal dari keluarga biasa, tapi asal-usul saya jelas. Apakah ini karma buat saya, Mas?
Bagaimana dok keadaan ibu saya? Tekanan darahnya ibu Anda sangat tinggi. Sepertinya dia sedang tegang. Ini resep dari saya, tolong segera ditebus ya. Baik. Kalau begitu, saya permisi dulu karena pasien di rumah sakit sedang menunggu saya. Iya. Terima kasih ya dok ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama ini lagi mikirin apa sih? Hah? Bimoran tadi datang ke sini. Terus? Dia bilang dia mau menikah sama perempuan itu. Menikah? Kuliahnya aja belum selesai, Mam. Tidak kuliah lagi, dia berhenti. Dia cari kerja, Ran. Apa? Bener-bener otaknya si Bimo itu udah nggak waras dibikin sama perempuan itu, Mam. Saya kerja memikul beban dan tanggung jawab menunggu dia mentas. Tapi apa? Ternyata dia sama sekali nggak menghargai saya. Bener-bener si Bimo itu, mah. Bener-bener dia itu. Rani. Ratna, jadilah istri yang baik. Bimo, titip Ratna ya. Insya Allah, Bu. Akan saya jaga Ratna sampai akhir hayat saya. Papa berangkat kerja dulu ya, sayang. Baik-baik sama Mama di rumah ya. Aku berangkat ya. Iya. Hati-hati ya, Mas. Iya. Mbak Ayu? Jeng. Kok kelihatannya kurang sehat? Iya nih Mbak Ayu. Tekanan darah saya tinggi terus. Oh. Sudah, Jeng. Sudah. Jangan mikirin Bimo. Sudahlah, biarin aja. Nggak usah dipikirin. Boten kok, Mas. Anak laki-laki itu harus biarin. Biar belajar hidup. Nanti juga akan kembali. Iya, hidup itu jangan dibuat susah loh, Jeng. Jeng ini masih punya Rani kan? Sementara kami dulu pernah punya anak, tapi anaknya hilang. Sejak saat itu kami tidak pernah punya anak lagi. Ya, mau gimana lagi? Tuhan sudah ngasih seperti itu. Lagian, buat apa Bimo dilarang-larang nikah? Dulu juga Jengning nikah sama Panji, sama almarhum Romonya juga tidak dilarang. Iya kan? Jengning sama dengan Mita, bukan ningrat, iya toh? Ya sudah, ayo. Duluan ya. Iya Mbak Ayu. Pak Bimo, barusan tadi tetangganya telepon. Istri Pak Bimo mau melahirkan dan disuruh ke rumah sakit. Ya sudah, makasih ya. Iya. Halo? Iya? Iya. Iya. Terima kasih. Rani? Ada apa, Ma? Istri Bimo melahirkan. Siapa yang ngasih tahu, Mam? Ibu perempuan itu. Ini tak bisa dibiarkan. Anak itu harus kita ambil. Jangan sampai dia minum air susu perempuan itu. Biar bagaimanapun juga, dia itu cucu Panji Kusumo. Cucu papamu. Ya? Iya, Mam. Rani akan berusaha untuk merebutnya. Selamat siang. Ibu, Mbak. Bagaimana keadaan kamu? Baik, Bu. Coba lihat. Sama nenek ya. Lucunya. Lihat Rani, cantik banget ya. Sini, Mam. Rani gendong. Iya. Hati-hati ya. Aduh.
Lihat tuh. Liatin kamu. Dia tersenyum, Mam. Iya. Iya, kayaknya dia tahu yang gendong budenya. Kalau gitu, biar Mbak aja yang ngerawat bayi kamu ini. Siapa tahu Mbak jadi punya anak. Ya? Betul. Kalau merawat bayi kan biasanya jadi pancingan, ya kan? Boleh kan ya? Boleh apa, Bu? Biar mbakmu yang merawat anak yang cantik ini. Lucu ya? Mbak, Bimo, anak kamu ini sudah dikasih nama belum? sudah Mbak. Namanya Kinanti. Artinya anak yang kami nanti. Cuma itu doang. Kamu kok nggak kasih nama papa kamu? Apa? Memangnya Mama mengizinkan? Lah iya dong mengizinkan. Dia itu kan cucu papa kamu. Dia berhak memakai nama eyang kangkungnya. Bimo, tadi Rani bilang kalau dia mau merawat anak kamu Kinanti. Merawat gimana? Maksudnya, Mbak akan mengadopsi anak kamu ini. Ya, sebagai pancingan, siapa tahu Mbak juga jadi bisa punya anak. Enggak Mbak. Justru itulah yang selama ini kami nanti-nantikan. Mbak kalau mau ngadopsi anak kan dari panti asuhan bisa. Jadi kamu nggak mau ngasih? Ya jelas enggak lah. Ya udah, kita pulang aja, Mah. Bimo, Ratna, Mama akan memaafkan kalian kalau kalian mengizinkan Ratna merawat anak itu. Tidak, Ma. Toh selama ini Mama dan Barani juga tidak pedulikan sama kita. Kamu ini benar-benar anak durhaka. Kurang ajar sama orang tua. Mas, kok Mas lewat gitu sih sama ibu, Mas? Mereka nggak baik niatnya. Mereka mau ngambil anak kita. Bukan karena sayang, tapi mereka ingin menguasai, menganiaya, dan memisahkan kita. Dia ini buah cinta kita. Biar dia dibesarkan dalam asuhan kita dalam keadaan sederhana. Ku timang-timang anakku sayang, buah hatiku, oh sibiran tulang. Ku dendangkan lagu, pejamkan matamu, tidurlah sayang, hari sudah malam. Ku timang-timang anakku sayang, buah hatiku, oh sibiran tulang. Ku dendangkan lagu, pejamkan matamu, tidurlah sayang, hari sudah malam. Kelak kau dewasa, bantulah mama dan papa, jadilah engkau sayang, anak yang
beriman. Ku timang-timang anakku sayang, duhai buah hati, oh si piran tulang. Ku dindangkan lagu, pejamkan matamu, tidurlah sayang, hari sudah malam. Mas Bimo kecelakaan. Iya, nggak apa-apa. Kinkin sama saya Tunggu aja. sebentar ya. Iya. Mas, kenapa Mas? Dokter gimana keadaan suami saya, dokter? Tenang ya Bu, tenang. Sudah saya periksa, tidak ada yang patah. Kelihatannya suami ibu mengalami luka dalam dari pinggang sampai kaki. Kalau jantung, paru-paru, sama ginjal aman. Ya cuma Cuma apa, dokter? Cuma apa? kemungkinan suami ibu mengalami kelumpuhan bagian bawah. Lumpuh. Iya, suami ibu termasuk beruntung kalau anak buahnya tewas di tempat. Mas, kenapa jadi begini, Mas? Mbak sabar ya Mbak. Barangkali ada yang bisa kami bantu Mbak. Mbak. Oh ya deh Tuti, tolong hubungi keluarga Mas Bimo ya. Iya. Ya deh ya. Iya. Ayo. Bimo, 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 Bimo. Dokter, bagaimana keadaan adik saya? Ya harus dicek dulu. Luka dalamnya harus disembuhkan dulu. Setelah itu baru dilatih oleh ahli fisioterapi. Terus, kemungkinan dia sembuh dari lumpuhnya ini berapa persen, Dok? Ya kira-kira sekitar 10 sampai dengan 20%. Tapi kalau di luar negeri bisa mencapai 50 sampai 60%. Baiklah Pak, saya permisi dulu ya. Makasih dok. Ya. Ya ampun Bimo, kenapa nasib kamu sesial ini sih? Mas. Ini semua gara-gara kamu. Dasar kamu. Sekarang dia sudah lumpuh. Kamu mau apa? Meninggalkan dia, iya kan? Enggak, Mbak, enggak. Saya nggak ada niat untuk tinggalin Mas Bimo, Mbak, nggak ada. Sekarang mending kamu pergi sana. Ayo pergi. Enggak, Mbak. Cari saja laki-laki yang lain. Sudahlah, Ma. Ini rumah sakit, jaga emosimu. Ayo. Kinkin mau dibawa kemana? Mau dibawa ke rumah sakit, papanya kangen. Kalau mau nitipin Kinkin juga nggak apa-apa kok Mbak. Saya senang ngomongnya. Iya, maaf ya kalau ngerepotin. Enggak. Makasih ya, Mbak. Iya, Mbak. Hati-hati ya. Iya. Nggak usah Mbak, lebih baik saya dirawat di sini saja. Tapi kata dokter, kalau kamu berobat ke luar negeri, kesempatan kamu untuk sembuh itu lebih besar. Tidak Mbak, lebih baik saya lumpuh seumur hidup saya daripada saya harus berpisah dari Ratna dan Kinanti. Kamu itu kenapa sih sekarang begitu keras kepala? Padahal dulu itu kamu itu begitu penurut. Kami ini sayang sama kamu. Kenapa sekarang kamu malah musuhin Mbak sama Mama? Karena Mbak dan Mama juga musuh saya. Ya itu karena kamu keras kepala. Masa tawaran berobat ke luar negeri aja kamu tolak? Memangnya kamu gak mau sembuh apa? Mbak, sekarang siapa sih yang gak pengen sembuh? Tapi saya tidak mau kesembuhan saya itu ditukar dengan perpisahan istri dan anak saya. Kamu itu terlalu mendewakan Ratna. Apa kamu pikir kalau kamu tetap lumpuh seperti ini, dia tidak akan meninggalkan kamu? Hah? Dia itu masih cantik. Dia bisa mendapatkan lelaki lain. Mbak, saya kenal Ratna. Dia bukan tipe perempuan seperti itu. Ya udah, kita lihat aja nanti. Kalau dia sudah meninggalkan kamu, baru tahu rasa kamu. Kamu akan jadi sampah yang tidak berguna. Mbak, Kinkin, tuh lihat ada Bude Rani. Kamu itu terlalu mendewakan Ratna. Apa kamu pikir kalau kamu tetap lumpuh seperti ini, dia tidak akan meninggalkan kamu? Hah? Dia itu masih cantik. Dia bisa mendapatkan lelaki lain. Halo. Tuh Anak Papa, Papa.
Kinkin udah kangen sama papa ya? Tuh papa. Papa. Hai sayang. Sama papa ya sayang ya. Cepat lengkapi personaliamu, biar perusahaan ini cepat operasi. Orderan dari rekanan saya sudah banyak yang menunggu. Ini ujian buat kamu. Apa kamu sanggup atau tidak menjalankan perusahaan ini? Baik Bu, hari ini juga saya akan mewawancarai calon pegawai yang sudah diseleksi oleh personalia. Bagus, makin cepat, makin baik. Kalau ada apa-apa, kamu hubungi saya. Baik Bu. Andi, gadis itu ngerti kamu? Iya Bu. Kinkin. Mama pulang. Sayang. Tuh. Mas, aku diterima kerja, Mas. Wah. Alhamdulillah. Kinkin, mulai besok Mama kerja dulu ya. Kinkin sama Papa ya. Oh ya Mas, tahu nggak? Gaji aku di perusahaan itu 1,5 juta. Belum ditambah uang transport sama uang makan 500.000. Jadi gajinya 2 juta. Wow, besar sekali. Perusahaan apa emangnya? Perusahaan ekspor impor garment. Masih baru sih Mas, tapi kayaknya gede-gedean deh. Halo Kinkin. Ratna, kemari. Iya Pak. Ada apa Pak? Nanti kamu temani aku. Aku akan bertemu dengan agen perusahaan garment dari Cina. Kamu catat hal-hal yang penting mengenai pembicaraan kami. Baik Pak. Terima kasih Pak. Mereka belum datang. Ayo duduklah. Jangan tegang seperti itu. Ayo kita ngobrol dulu. Duduklah. Ayo duduk. Ratna, anak kamu sudah bisa apa? Udah bisa tengkurap Pak. Memangnya kamu berkeluarga sudah berapa tahun? Sudah 1,5 tahun. Kata kamu, suami kamu itu lumpuh. Jadi kamu kesepian dong? Enggak Pak, soalnya saya sangat mencintai dia. Jadi nggak pernah kesepian. Ratna, kalau saya tawarkan sesuatu pada kamu, kamu mau nggak? Tawaran apa ini Pak? Begini, sejak pertama kali saya melihat kamu, saya sangat tertarik pada kamu. Kamu itu cantik, lembut, dan keibuan. Ratna? Maaf Pak, saya bukan perempuan semacam itu. Jadi tolong, Bapak jangan pernah berbicara seperti itu lagi pada saya. Ratna. Saya permisi pulang dulu Pak. Ratna. Ratna. Mas. Maafin aku Mas. Maafin. Kenapa? Ayo ceritakan sama aku. Aku nggak mau kerja lagi di perusahaan itu, Mas. Pimpinan perusahaannya pecat. Sudahlah, kamu sabar. Kamu tidak perlu menangis. Karena menangis tidak menyelesaikan masalah. Halo Kinkin. Mamanya kemana? Hah? Lagi kerja. Kerja di mana? Sekarang di departemen store. Bim, Mbak bukannya mau bermaksud jahat ya sama kamu. Tapi kayaknya istri kamu itu nggak bisa dipercaya deh. Kenapa sih Mbak? Dari dulu Mbak nggak pernah berhenti mengganggu kami. Oh, bukan. Bukannya Mbak mau mengganggu kamu. Mbak ini cuma kasihan sama kamu. Mbak punya kok buktinya kalau istri kamu tuh nggak setia. Nih, lihat aja. Bener kan yang Mbak bilang waktu itu? Hah?
Dari mana Mbak dapat foto ini? Gak penting dari mana. Yang penting itu faktanya. Kin, Mama pulang sayang. Kin, Mas. 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 Kin. Kok nggak ada sih? Kin. Mas. Lebih baik kamu nggak usah pulang sekalian. Mas, ada apa ini Mas? Kin mana? Kin sudah saya bawa pulang ke rumah ibu saya. Kenapa Mas bawa ke sana? Kamu nggak usah pura-pura so suci di depan muka saya. Alah. Mas, ada apa ini Mas? Ada apa? Baru saja beberapa bulan kamu sudah berani selingkuh. Ya Allah Mas, kenapa Gak usah ini bawa sih, nama Mas? Tuhan. Ini buktinya. Mas, ini fitnah Mas, ini fitnah yang pernah saya ceritakan waktu itu sama Mas. Ternyata kamu seorang pembohong. Pergi, jangan pakai saya Mas. Saya bilang pergi. Mas, tunggu dulu Mas. Mas, sabar dulu Mas. Pergi, pergi. Sabar Kamu lagi. Pergi. Pergi. Saya bisa berjalan sekarang. Saya bisa berjalan sekarang. Terima kasih Tuhan. Saya bisa berjalan sekarang. Saya sembuh. Yang ku cintai, yang ku sayangi, kau yang telah berjanji, kau jua yang ingkari, kau yang mendustai. Yang ku cintai, yang ku sayangi, kau yang telah berjanji, kau jua yang ingkari, kau yang mendustai. Baru ku mengalami sakitnya patah hati. Baru ku mengalami sakitnya patah hati. Mengapa dulu ku cintai, mengapa dulu ku sayangi, hanya untuk disakiti. Aduhai sakit sekali. Yang ku cintai, yang ku sayangi, kau yang telah berjanji, kau jua yang ingkari, kau yang mendustai.
cintai, yang ku sayangi, kau yang telah berjanji, kau jua yang ingkari, kau yang mendustai, yang ku cintai, yang ku sayangi. Itu orang mati atau masih hidup, Mas? Ya, kita nggak tahu, Ma. Kita harus memeriksanya dari dekat. Ayo. Sini, Mas. Bagaimana, Mas? Masih hidup dia? Nadinya teratur, dia cuma pingsan. Ayo kita angkat. Iya. Hati-hati, Mas. Ya. Semalaman dia tidur nyenyak sekali. Iya. Kalau anak kita tidak hilang, mungkin sudah seusia dia ya, Mas? Iya ya. Kamu lihat apa, Mas? Ma, coba perhatiin. Ma, coba lihat. Lihat, Ma. Wajahnya persis seperti wajah kamu. Waktu kamu masih muda. Ya? Masa sih, Mas? Iya, coba lihat. Coba deh. Tuh, perhatiin. Cantiknya, lembut, dan keibuan. Ya kan? Saya ada di mana? Tenang, kamu ada di rumah kami. Kami menemukan kamu pingsan tadi malam di jalanan. Jangan menangis. Ada yang bisa ibu bantu. Ibu juga tidak punya anak. Jadi kalau ada apa-apa bilang aja ya. Mungkin ibu bisa bantu. Sudah, jangan menangis. Apalagi yang kamu pikirkan sih, Bimo? Kamu kan sekarang sudah sehat. Apalagi? Apa Mbak bilang? Kamu itu dibikin tunduk sama dia. Buktinya? Waktu kamu berani sama dia, kamu langsung sembuh. Itu kan aneh namanya. Keluarga mertuamu itu kurang ajar. Memang apa salahnya kalau anak itu dibesarkan di panti asuhan? Nasib orang kan beda-beda. Selain itu, suamimu juga... Jadi, kata ibu yang di panti itu, kamu ditemukan 20 tahun yang lalu? Iya, Bu. Saya ditemukan di depan pintu panti. Itu persis hilangnya anak kami. Boleh kami bertemu dengan Ibu Asih? Boleh, Bu. Boleh. Dia orangnya baik. Ibu, Ratna kenapa? Maaf, Ibu, Bapak. Silakan Bu, silakan duduk. Maaf Bu. Iya. Ratna bercerita pada saya. Katanya ibu menemukan dia 20 tahun yang lalu. Karena pada saat itu anak kami satu-satunya juga hilang. Dibawa lari suster rumah sakit.
Oh iya, saya menemukan Ratna kira-kira tanggal 17 Oktober tahun 1989. Tanggal 17 Oktober tahun 89. Iya. Itu tanggal hilangnya anak kami, Bu. Apa Ibu masih ingat pakaian atau tanda sesuatu yang dipakai Ratna pada saat itu? Yang dipakai? Yang dikenakan biasa, Bu, pakaian bayi, baju dan popok. Tapi tunggu, saya ada sesuatu. Ibu silakan duduk, Bapak silakan duduk. Tunggu sebentar ya. Saya juga menyimpan gelang ini. Waktu itu saya berpikir ini dapat menjadi tanda untuk Ratna. Karena dia tidak bawa apa-apa selain memakai gelang ini waktu itu. Ini gelang anak kita, Mas. Ini sama persis dengan punyaku. Ya benar. Kamu anakku sayang. Akhirnya aku menemukanmu. Ratna, anakku sayang. Oh ya Bu, emangnya siapa tamu ayah yang datang? Oh, itu anak kenalan bapak kamu. Kalau ada apa-apa dia suka kesini. Ya sudah, ayo cepat minum ya. Ratna, kamu kenapa? Gak apa-apa. Bayu, Mas. Ratna. Mas. Kamu Ning, kamu itu sok ningrat. Kamu itu kan anak biasa, sama seperti saya. Gak tahu diri kamu. Mbak Yu, ada apa ini sebenarnya? Saya sama sekali tidak ngerti. Ini anak saya yang selama ini kamu siksa. Anak Mbak Yu? Ini anak saya yang hilang 20 tahun yang lalu. Ternyata dia jadi menantumu. Dan kamu jahat sama dia. Ini anaknya Pras. Apa dasarnya kamu sok ningrat dari dia? Mbak Yu, maafkan saya. Saya sama sekali tidak mengerti, saya tidak tahu. Oh, anak kamu, si Rani ini juga. Kamu menjebak Ratna untuk membuat foto palsu. Iya kan? Itu, Andi saksinya. Dia mengundurkan diri karena sudah tidak tahan dengan cara kerja kamu. Otak kamu itu di mana? Sudah nggak waras ya? Hah? Kamu juga Bimo, sama. Percaya aja sama omongan dia. Mbak Yu, saya tidak tahu. Ada apa ini sebenarnya? Kamu itu taunya apa sih? Kamu sudah nggak beres didik anak-anak kamu. Ngerti? Bimo, sekarang semuanya sudah jelas. Ratna tidak bersalah. Apa kamu masih membenci dan mengusir dia, Bimo? Tidak, Bude. Dari awal memang saya sudah mencintai dia. Dalam hatiku hanyalah kau. Ratna. Ya Bu.
Sekarang terserah kamu. hanyalah Apa kamu masih mencintai Bimo? dalam hatiku, hanyalah kamu dalam mimpiku. Ya sudah, kalau begitu ajak Bimo dan anakmu tinggal di sini. Ini rumah kamu. Mertua kamu itu tidak bisa mendidik anak. Ya, sana. Siapa dirimu? Dalam hatiku hanyalah Maafkan kesalahan saya ya. dalam mimpiku hanyalah kamu. Mas sudah bisa jalan. Iya. Kita harus jemput Kinkin. Yuk. Kalian mau kemana? Jemput Kinkin. Kin. Wahai manusia, jika dirimu bernoda